الحمد لله رب العالمين. Apa hukum sholawat yang dikumandangkan sebelum adzan di banyak masjid? Gimana mas? Sholawatnya yang gimana maksudnya? Tarhib. Iya, sebenarnya tidak perlulah sholawat. Ketika Rasulullah menerima wahyu untuk adzan ini, adzan ini disyariatkan karena mimpinya Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Jadi sebelumnya itu pakai pukul lonceng gitu, beduk, pakai lonceng seperti orang-orang Nasrani juga. Lalu kemudian datang mimpi melalui mimpi Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab, disampaikan kepada Rasulullah. Dan itu kalimat yang baik, makanya ada ucapan-ucapan yang memang sesuai dengan ucapan Umar bin Khattab, dengan permintaan Umar bin Khattab. Allah turunkan syariat melalui permintaan Umar banyak. Besok nanti kita bahas di dalam sirah siapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antaranya adalah adzan. Jadi adzan turun dengan mimpinya Umar bin Khattab. Ya. Jadi adzan ini sebagai pengganti apa? Pukul-pukul itu, lonceng, beduk itu tidak perlu lagi karena sudah ada adzan. Jangan menyerupai orang-orang Nasrani yang sebelum masuk gereja dia pakai lonceng. Kita jangan. Rasulullah selalu menyuruh kita untuk menyelisih orang-orang Yahudi Nasrani. Nah, kalau sudah ada adzan, apakah ada pengganti lain atau perlu ditambah selain adzan? Makanya kita orang muslim itu sudah cukup dengan adzan. Ketika cuman adzan saja tidak mengganggu sebenarnya, walaupun tidak ada bacaan Al-Quran sebelumnya, walaupun tidak ada tarhim sebelumnya, adzan sudah cukup. Oh, itu berarti waktu sholat. Dan setelah adzan itu jangan langsung qomat, biarkan orang qobliyah dulu, ada waktu. Kalau seperti sholat zuhur itu ada sholat qobliyah, sholat asar tidak ada qobliyah, sholat maghrib tidak ada qobliyah. Yang ada sholat zuhur qobliyah, sholat subuh ada qobliyahnya. Itu secara khusus ada. Sholat isya, sholat maghrib, sholat asar tidak ada qobliyahnya. Ya, asar qobliyah dan ba'diyahnya tidak ada. Maghrib qobliyahnya tidak ada tapi ba'diyahnya ada. Isya tidak ada qobliyah tapi ada ba'diyahnya. Namun kalau kita mau sholat sebelum qobliyah semua sholat tersebut, walaupun tidak ada, itu masuk dalam keumuman hadis. Rasulullah mengatakan ma bainal adzanaini as-shalah, di antara dua adzan ada sholat. Artinya apa? Adzan sama iqamat itu ada sholat. Silakan orang mau sholat. Tapi yang qobliyah dan ba'diyah itu yang tadi kita sebutkan, memang ada hadis khusus yang menjelaskan barang siapa sholat dalam satu hari 12 rakaat qobliyah ba'diyah, ya, zuhur sebelumnya 4 rakaat, 2 rakaat setelah itu, kemudian apalagi setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat ini, maka akan dibangunkan bunyalahu baitun fil jannah, akan dibangunkan rumah di dalam surga. Maksudnya masuk surga, bukan rumahnya doang, orangnya di luar, enggak. Maksudnya masuk surga. Ya. Jadi sebenarnya kalau ini diterapkan, jadi setelah adzan itu harus ada waktu. Ada waktu untuk orang sholat, ada waktu untuk berdoa, karena Rasulullah mengatakan la yuraddu du'a bainal adzanain, tidak akan ditolak doa antara dua adzan, adzan dan iqamah. Doa, antum berikan kesempatan untuk berdoa dulu. Makanya yang seharusnya kita lakukan itu adalah berdoa di waktu-waktu mustajab. Ustadz, doa setelah sholat itu apakah mustajab? Tidak ada waktu begitu. Tidak, Rasulullah tidak menyebutkan setelah sholat 5 waktu ada doa yang mustajab. Tidak ada. Yang ada adalah ya ketika hujan deras,
ketika setelah adzan, antara adzan dan iqamah, ketika kita sedang safar, ketika kita dizalimi, ketika kita sedang berpuasa. Ini adalah waktu-waktu mustajab. Kita berdoa di waktu-waktu itu. Tengah malam, sepertiga malam terakhir, itu kita berdoa supaya Allah kabulkan. Doa dengan pakai bahasa apa saja, bahasa Indonesia, bahasa daerah kita sendiri pun boleh. Lebih bagus lagi pakai bahasa Arab. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi setelah adzan itu seharusnya ada waktu. Dan kalau orang tahu itu adzan, berarti langsung segera menuju sholat. Gak usah tunda-tunda lagi. Tutup toko, tinggalkan sebentar, cuma 5 menit, gak lama, cuma 10 menit maksimal atau 15 menit. Janganlah antum sia-siakan ya sholat antum, kewajiban antum gara-gara dunia ini. Ya, kita contohlah orang-orang ulama terdahulu, bagaimana orang-orang soleh terdahulu. Mereka itu sebelum adzan sudah ada di masjid. Ya, minimal antum jangan masbuk teruslah. Kalau masbuk terus itu bahaya gitu ya. Ini orang masbuk aja terus. Ada apa dengan kita? Kalau sekali-sekali mungkin antum uzur masbuk gak ada masalah, tapi ini terus-terus masbuk gitu ya. Ya. Baik. Kalau ditanyakan tentang hukumnya tadi itu sholawat sebelum adzan, memang Rasulullah tidak ada anjurannya begitu. Antum sudah lakukan adzan saja gitu. Jangan capek-capek. Antum lebih baik atau Rasulullah lebih baik? Rasulullah bilang begitu, udah ikuti sudah, antum selamat. Justru kalau kita bikin sesuatu yang itu dirutinkan terus menerus dilakukan dan diyakini harus ada dalam agama kita, harus ada dalam rangkaian adzan kita, hati-hati, dapat ancaman kita melakukan perbuatan sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Orang yang melakukan bid'ah itu nanti di hari kiamat yudaduna 'anil haud, diusir dari tenaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasihan mereka diusir. Kenapa? Ketika Rasulullah bertanya ketika di hari kiamat itu, ummati ummati ya Rasul, ya Allah, Tuhanku itu adalah umatku. Allah bilang, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, kamu tidak tahu wahai Muhammad, mereka sudah mengada-ngada setelah engkau meninggal. Hati-hati, jangan kita diusir, memalukan. Ketahuan tuh itu orang pelaku bid'ah dulu itu. Ya. Tapi antum jangan ngeledek orang ya. Biarin itu. Sudah hukuman dia. Semoga cepat bertaubat dan kita cepat perbaiki ya. Kita ikuti yang ada, insya Allah selamat gitu. Memang ya, keterasingan kita mengikuti sunnah di akhir zaman itu luar biasa. Akan dianggap asing orang yang mengikuti sunnah. Orang yang mengikuti tuntunan dianggap asing, luar biasa. Tapi apakah kita harus nyerah? Apakah kita sudah ikut saja begitu tenggelam dengan tradisi kebiasaan? Jangan. Biarkan kalau mereka melakukan, yang penting antum jangan bikin, antum jangan buat. Jangan ikut-ikutan. Kita karena orang banyak mengikuti begitu, kita ikut juga. Ingat, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan banyak orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan engkau dari muka bumi, dari jalan Allah, mohon maaf. Ini firman Allah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, hawa nafsu orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang mengikuti kebenaran itu sulit ya, susah. Kita cuman berusaha mengikuti sunnah, nggak bikin macam-macam, cuman mengikuti sesuatu yang diajarkan Rasulullah. Itu saja luar biasa. Orang Islamnya sendiri juga tidak senang. Orang Islam sendiri juga sudah menganggap itu sesuatu yang aneh. Ya, karena kurangnya ilmu kita, kurangnya pemahaman kita yang benar. Yang sangat disayangkan, kita sudah tidak tahu malah langsung menyalahkan. Seharusnya belajar dulu. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah sekalian, antum sudah belajar sampai di mana? Antum sudah baca Al-Quran, antum sudah baca hadis Nabi SAW, antum sudah mendalami agama ini sehingga antum berani menyalahkan begitu. Antum sesatkan, antum bilang ini baru, ini aneh. Dari mana antum dapat itu? Cobalah antum buka Quran, antum buka tafsir, antum buka hadis, antum buka penjelasan para ulama.
Antum buka kitab Al-Quran, antum buka hadis-hadis Nabi, nggak ada itu solawat sebelum adzan. Buka sampai ribuan kitab antum habiskan, nggak dapat. Ya, jadi antum jangan aneh-aneh sudah. Ya.